menghina pejuang-pejuang kita yang Jadi dekat enggak, dengan Bung Karno itu, waktu kalau itu, jenengan orang bisa yang bodoh, tes, buta huruf. saya nggak bicara tentang Kata dia. materi di Ini apaan ini manusia? Ini yang contoh orang yang menghina orang masa lalu, bukan Kiai Imad. Kalau kalian framing kan Kiai Imad telah menghina ulama-ulama masa lalu ini. Ini yang contoh menghina pejuang-pejuang masa lalu, ulama-ulama kita di masa lalu. Kau bilang buta huruf, dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Hah? Aduh, ya Allah, ini manusia. Ante-ante Belanda muncul. Mak lihat mukanya kan mirip Makenil. Sama Marsose. Masuneo. Gitu. Gitu. Itu pendapat konyol sebenarnya, tapi kan itu bisa dibuktikan berapa orang. Oh, Bung Karno bisa berorasi di depan publik itu konyol, kata dia. Konyol. Pendapat konyol. Yang bisa membaca di waktu itu, Anda bisa bicara dengan fasih di depan orang-orang yang nggak bisa baca, itu jadi di dewa itu. Nah, berarti ilmu itu yang dipakai oleh si Bahar dan Bung Rizik. Berbicara kitab walaupun si Bahar bacanya dari kiri ke kanan, dianggap sebagai dewa gitu. Betul, 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 luar biasa Tuan. ketika Anda berusaha untuk mencari cara bahwa ada pengkhianatan, jangan pakai perspektif zaman sekarang. Kemerdekaan di masa lalu seperti apa? Sangat abu-abu. Abu-abu gimana? Anda mengatakan abu-abu. Abu-abu seperti apa? Berarti Indonesia merdeka ini tidak sah. Kemerdekaan di masa lalu itu abu-abu, berarti tidak sah. Tolong dong kalau tidak sah, dijelaskan kepada kami. Berarti Indonesia sekarang belum berdaulat atau gimana? Jangan saya pakai perspektif saya lah nanti. Nanti terkesan saya itu sebagai pemberontak ya kan? Tolong dijelaskan. Karena berbicara perjuangan di masa lalu, dari setiap daerah, semua punya putra-putri terbaik untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah. Jadi Anda pingin negeri kita itu diduduki oleh penjajah asing seperti masa lalu gitu. Tolong Pak Rumel ya. Munir Utsman itu PNS Belanda kan kata Anda? Nah, berarti betul dong kami bilang kalau itu antek-antek penjajah. Berarti kalau tidak terima TIJ bilang Munir Utsman antek penjajah, berarti Belanda bukan penjajah dong. Kalau Anda bisa membuktikan bahwa kependudukan Belanda di Indonesia akan sebagai penjajah, baru saya minta maaf. Tolong. Kata Pak Rumel ini, Munir Utsman itu adalah PNS-nya Belanda. Karena Belanda itu adalah pemerintahan yang sah. Saya mengatakan Munir Utsman ini adalah antek-antek Belanda. Saya salah, kata mereka. Saya salah. Sementara Munir Utsman bekerja untuk Belanda sebagai pegawai negeri sipil. Artinya pegawai yang digaji. Sedangkan menurut Bung Rizik tidak digaji, beliau tidak terima gaji. Berarti beliau sukarela untuk membela Belanda, versi Bung Rizik. Versi Pak Lumer ini, itu memang PNS. Nah, kalau saya bilang Munir Utsman adalah antek Belanda, berarti sah dong. Yang nggak sah kalau saya bilang Munir Utsman antek penjajah. Karena menurut Pak Lumer ini, Belanda itu bukan penjajah, tapi pemerintahan yang sah. Sedangkan kita tahu, penjajahan di Indonesia dilakukan oleh perusahaan, namanya VOC. Tolong, pikiran orang ini ya, terlalu pintar begini, jadi bodoh. Ya, saya yang bodoh, kalau dia ini pinter nih. Tolong dijelaskan ya ikhwan. Anda tidak paham. Dia menyebutkan tadi di dalam bahasa dia ini, Habib Abdurrahman Az-Zahir. Coba kita putar ya. Itu jelas pengkhianat itu. Menerima 10.000 golden, dia kabur dari Aceh. Meninggalkan pasukan perang, pasukan mujahidin. Nah, sekarang mau diperbaiki, dibalikkan sejarahnya oleh cucu-cucu mereka. 825, orang Jawa, ente dan keluarga ente ada di mana? Arif Musin bin Ibrahim Al-Haddad juga
juga penasihat dan guru dari Amangkurat. Tahun 1815 ada seorang tokoh bernama Hasan bin Umar Ba'alawi. Salah satu anaknya kelak menjadi menantu Pangeran Antasari. Tahun 1873 Kesultanan mengutus Abdurrahman Ba'alawi untuk berlayar ke Sublime Port. Abdurrahman Ba'alawi ini adalah salah satu pemimpin perang Cengkeh. Abdurrahman Ba'alawi, Abdurrahman Az-Zahir dikenal di Aceh. Kita sangat kenal tokoh-tokoh itu karena berdasarkan sejarah yang ditinggalkan oleh leluhur kita. Kita nggak boleh nanti ke depan kita menganggap bahwa pejuang sebagai pengkhianat, pengkhianat sebagai pejuang. Nggak mau kita. Makanya leluhur kita menyimpan sejarah itu. Makanya terjadi perlawanan-perlawanan dan pergerakan-pergerakan di Aceh karena berdasarkan sejarah-sejarah itu. Tolong teman-teman nih, urusan kalian lah. Orang-orang seperti ini. Berarti Belanda itu pemerintahan yang sah. Kesimpulannya, Belanda itu sah tinggal di Indonesia. Pemerintahan yang sah di Nusantara ini. Sah kalau di Belanda, kalau di sini kan penjajah. Penjajah itu tidak sah. Nah, seperti analogi yang saya katakan tadi, tiba-tiba saya menjajah rumahnya Pak Rumel ini. Saya ambil bininya, saya ambil rumahnya, saya ambil anaknya. Nah, kemudian saya sah dikatakan Pak Rumel. Berarti Pak Rumel ini goblok. Ya, saya sah sudah memiliki rumah beliau, bini beliau. Sah dong saya. Sah ya Pak Rumel ya. Sah, jangan pulang rumah lagi. Udah sah milik saya. Jadilah PNS saya. Ingin nikahin. Sah dong saya sebagai begal ya. Ada begal nih, ngebegal mobil Anda, harta Anda. Sah. Karena pembegalan waktu itu beda dengan sekarang. Kita buat aja gitu nanti. Saya datang ngebegal Pak Rumel ini. Sah. Berarti mereka sah membegal nasab. Semua dibegal kan sah. Apa yang nggak sah disahkan sama mereka. Larinya nanti pengesahan Rabitatul Alawiyah pada tahun 1928 oleh Belanda sah. Ya sah menurut Belanda. Sah menurut pemerintahan Belanda. Di negeri kita adalah penjajah. Berarti kalau disahkan oleh penjajah namanya apa? Ante penjajah.